Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa anna ma'ahum bi rahmatika wa karamika ya arhamar rahimin. Amma ba'd, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa huda. Waghfir lana dhunubana wa liwalidina wa li asatidatina wa masyayikhina wa jami'il muslimin wal muslimat. Allahumma amin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan dengan penuh antusias, keikhlasan, karena melihat, mengingat nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tiada bisa kita ukur, yang tidak bisa kita hitung. Semua dari A sampai Z, ya, itu adalah pemberian karunia fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah nikmat kita kumpul pagi ini di tempat yang mubarak ini, menjadi salah satu ladang pahala kebaikan yang hikmah atau diterjemahkan dalam bahasa kita ucapan yang bijaksana. Ucapan yang bijaksana. Nah, kita ingin tahu frame-nya dulu. Tadi hikmah itu berarti sunnah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hikmah itu berarti cara yang tepat. Hikmah itu berarti kebijaksanaan. Ya, ucapan yang enggak banyak tapi bermakna. Nah, ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentu menjadi hikmah tertinggi. Kenapa? Karena Nabi punya mukjizat jawami'ul kalim. Setiap ucapan Nabi itu kalau diterjemahkan, kalau disyarahkan, ya, itu panjang lebar. Walaupun Nabi mengatakan cuma sedikit kata. Kenapa? Padat makna. Nah, orang-orang alim yang bijaksana begitu mengikuti Nabi, nggak banyak ngomong, tapi omongannya sedikit, itu mengena dan mengandung banyak kebaikan. Nah, di antara contoh atau di antara yang disebutkan di dalam sejarah Islam itu banyak hal tentang hikmah. Jadi kalau tadi ada santun dan hikmah, mengambil pelajaran dari sejarah santun dan hikmah gitu ya, kalau nggak salah ya, yang di WA. Nah, itu dia. Nah, ini di playernya. Hikmah dan pelajaran sejarah tentang sikap santun dan bijaksana. Oke. Tentang sikap santun dan bijaksana. Jadi dua istilah sudah kita paham tentang santun dan bijaksana. Santun bukan hanya sekedar dalam ucapan, tapi santun dalam perbuatan. Bijaksana bukan dalam sekedar ucapan, ya, tetapi walaupun titik beratnya kepada di situ nanti, ya, untuk mana itu misalnya. Maka kita ambil salah satu tokoh yang luar biasa, mungkin panjenengan saya masih belum kenal namanya, yaitu seorang imam tabi'in namanya Al-Ahnaf bin Qais At-Tabi'i. Siapa Al-Ahnaf? Ahnaf itu artinya bukan nama aslinya, ya. Jadi pada 3 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah, ada seorang tokoh di Bani Tamim namanya Qais ibn Muawiyah. Berarti masih belum masuk Islam, ya. Qais bin Muawiyah, karena sebelum Nabi hijrah. Punya anak lahir disebut Ad-Dhahhak. Ad-Dhahhak itu tukang guyu, ya. Tukang ketawa atau banyak ketawa. Tapi karena anak yang lahir yang dinamakan Dhahhak
di kedua kakinya ada miring, agak bengkong gitu. Kedua kakinya bengkong. Maka disebut ahnaf. Ahnaf itu artinya kaki yang bengkong. Ada dua-duanya ada cacat kayak gitu lah. Disebut ahnaf. Akhirnya gelar ini yang mengalahkan nama aslinya. Dhahak sudah nggak tahu. Dhahak bin Qais bin Muawiyah sudah tak kenal. Orang kenalnya Al-Ahnaf bin Qais bin Muawiyah. Ya. Lahir dari Bani Tamim yang nanti akan menjadi orang dengannya disebut atau dibuat semacam permisalan. Kalau lihat ada orang lembut, santun, otaknya encer, ya, itu nanti orang memang ada yang lebih cakep daripada Ahnaf otaknya atau mulutnya atau tutur katanya katanya. Ahnafu minal ahnaf, ahlamu minal ahnaf. Ini kan permisalan berarti apa? Muntaha, mentok, seolah-olah kebijaksanaan dan hikmah itu berhenti pada ahnaf, seolah-olah begitu. Kalau ada orang muncul dipuji, oh ini orangnya halim, ini orangnya begini begitu atau gitu. Nah, untuk menjadi permisalan ini kan luar biasa berarti. Anak yang lahir, jadi kalau Nabi wafat di tahun 13 Hijriah, dia tahun berarti Nabi wafat beliau yang masuk usia pemuda, ya masuk usia pemuda. Dia punya sifat-sifat yang luar biasa yang dikumpulkan oleh para ulama dalam hal 8 lah kurang lebih. 1, hikmah dan fitnah. Hikmah dan fitnah dengan ta. Fitnah dengan ta menjadi fitnah, ya ujian, bala, bencana. Tapi fitnah dengan ta, fatona, cerdas. Ya. Kalau fatina yaftanu, memfitnah, menggoda, ya, atau menguji. Tapi kalau fatona, dia kamu fitnatan, itu sifat cerdas. Nah dia yang utama, sifat yang utama dia kebijaksanaan. Makanya nanti kita dapati contoh-contoh ucapan beliau. Apa yang menggambarkan bahwa Ahnaf ini orang yang penuh kebijaksanaan. Yang kedua, sabar dan dhabtun nafs, mampu mengekang amarah. Dikenal sabar. Kalau nanti bagaimana dia dicaci maki, Jim tidak membalas walau satu kalimat. Yang ketiga, al-karam wal jud, dermawan, suka kasih makan, suka memberi. Yang keempat, al-saja'at wal ba's, tapi dia bukan orang yang lemah, dia orang yang pemberani. Buktinya nanti ada sirah dikirim menjadi pasukan ke sana ke sini, ya banyak ikut terlibat di dalam perluasan wilayah di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Terus al-ilqa wal khatabah. Nah, ini kemampuan retorika yang luar biasa yang dimiliki oleh Al-Ahnaf. Makanya disebut al-halim, halam ahlam al-arab. Al-wara'u wat taqwa, juga punya sifat wiroi dan ketakwaan yang luar biasa di atas rata-rata. Ad-diplomasiyah was-siyasah, kemampuan diplomasi, kemampuan politik juga bagus. Al-adalatu wan nazahah, dan juga punya sifat kesucian. Nah, al-adalah itu apa? Al-adalah dalam Islam itu adalah kondisi ketika seorang itu mustaqim di dalam agamanya. Sholat 5 waktu dijaga, sholat sunnah dijaga, puasa wajib, puasa sunnah. Jadi tingkat agamanya bagus. Nazahah, dia punya sifat tidak dikenal yang miring-miring. Ya. Kalau dipercaya jadi misalkan bupati atau gubernur atau apa, terus menyalahgunakan wewenang, nggak pernah. Nazahah karena punya suatu sifat kesucian diri, menjaga diri dari segala macam yang menimbulkan syak atau sangka. Ya. Nah, kayak ceritanya sama itu Uwais Al-Qarni yang terkenal, bahkan namanya juga disebut oleh Nabi. Tapi nggak sempat karena tempatnya jauh dari Yaman